Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Feliska beserta rekan-rekan yaitu Anissa Salsabila, Puji Rahayu dan Tiara akan menyampaikan materi yang berjudul faktor-faktor psikologis dan gangguan-gangguan fisik. Mungkin kelompok sebelumnya telah menyinggung bagaimana bisa faktor-faktor psikologis bisa mempengaruhi fungsi fisik bahkan fungsi mental. Hubungan antara pikiran dan tubuh telah menjadi topik perdebatan sejak dahulu. Dengan kata lain, kesehatan mental dan kesehatan fisik tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Hubungan antara pikiran dan tubuh diawali dengan mendalami peranan stres dalam fungsi fisik maupun fungsi mental. Nah, istilah stres ini menunjukkan adanya tekanan atau kekuatan pada tubuh. Pada masa lalu, gangguan fisik yang diyakini disebabkan oleh faktor psikologis disebut dengan psikosomatis. Nah, psikosomatis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan soma. Psyche berarti jiwa dan soma berarti tubuh. Orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit kepala, ya enggak? Sakit kepala merupakan simptom dari banyaknya gangguan medis. Nah, sakit kepala yang bagaimana yang dikelompokkan dalam gangguan fisik yang berhubungan dengan stres, yaitu sakit kepala yang tidak bersamaan dengan gejala-gejala lain yang timbul seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Tidak semua orang yang mengalami stres menderita gangguan sakit kepala. Karena apa? Karena setiap individu merespon stresor dengan cara masing-masing yang khas. Seperti orang yang hipertensi atau tekanan darah tinggi merespon stimulus dengan perubahan yang kuat pada jantungnya. Jadi, penderita sakit kepala merespon stres dengan menegangkan otot-otot kening, bahu, dan leher. Sakit kepala bisa disembuhkan dengan meminum obat aspirin, ibuprofen, dan acetaminophen. Nah, bagaimana dengan penanganan psikologisnya? Bisa menggunakan pelatihan biofeedback, yaitu seperti yoga, meditasi. Vaskular adalah penyakit jantung dan arteri. Penyakit ini merupakan penyakit utama yang menyebabkan kematian di Amerika Serikat. Penyakit jantung koroner atau coronary heart disease atau CHD merupakan penyakit jantung yang utama. Dalam penyakit jantung koroner, aliran darah ke jantung tidak mencukupi kebutuhan. Proses penyakit yang mendasari CHD adalah terjadinya penimbunan lemak di sepanjang dinding arteri yang menyebabkan terbentuknya sumbatan pada arteri, bahkan dapat menghentikan aliran darah ke jantung. Emosi-emosi negatif seperti marah dan cemas dapat meningkatkan gangguan kardiovaskular, tetapi stres di lingkungan sosial juga meningkatkan resiko penyakit CHD. Asma adalah penyakit gangguan pernafasan, di mana saluran napas utama bronki menyempit dan meradang, serta memproduksi lendir berlebih. Biasanya penderitanya napasnya bunyi, batuk, dan harus berjuang untuk mendapatkan cukup udara. Penyebabnya biasanya karena alergi, polusi lingkungan, seperti termasuk asap rokok, dan faktor genetik. Faktor psikologisnya biasanya karena stres emosional. Asma tidak dapat disembuhkan, tetapi asma masih dapat dikendalikan dengan mengurangi pernapasan zat atau bahan yang menyebabkan alergi, dengan menggunakan inhaler dan obat-obatan yang bisa membuka bronkial. Penanganannya
itu psikologis dengan cara merelaksasi otot untuk meningkatkan pernapasan. Bagi anak-anak penderita asma, terapi keluarga dapat membantu. Hilangnya sel karena sel yang menyimpang mengalami mutasi kemudian menjalar ke suatu jaringan sel yang sehat. Pemaparan zat kimia yang terus-menerus juga bisa menyebabkan kanker dalam lingkungan dan faktor genetis. Sistem kekebalan tubuh yang melemah meningkatkan kerentanan terhadap kanker. Seperti yang kita ketahui bahwa stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Psikolog berperan membantu mengatasi masalah konsekuen emosional berkaitan dengan penyakitnya dengan meneliti keterampilan untuk mengatasi stres, relaksasi, membayangkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Dengan hal ini, penderita kanker harus menyesuaikan kembali harapan mereka dengan kemampuan mereka. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus yang disebut HIV, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Stres menyebabkan respon-respon tubuh seperti berlebihnya tingkat keterangsangan sistem saraf simpatis yang apabila menjadi persisten dapat merusak kemampuan kita untuk berfungsi secara optimal. Kemungkinan meningkatnya yaitu resiko penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi oleh teman-teman saya. Nah, metode yang dapat digunakan ada dua, yaitu yang pertama metode meditasi dan yang kedua metode relaksasi progresif. Cara meditasi dapat meredam rangsangan, yaitu dengan cara menyempitkan kesadaran kita untuk mengurangi stresor dari luar. Nah, contohnya itu seperti yoga. Petunjuk umum meditasi yaitu ada teknik meditasi. Nah, teknik meditasi itu yaitu coba untuk meditasi 1-2 kali sehari. Ingat selalu bahwa apa yang tidak Anda lakukan lebih penting daripada yang Anda lakukan. Kemudian mencari tempat yang tenang. Terus hindari makan 1 jam sebelum meditasi, kemudian mencari posisi santai, dan yang terakhir fokus.